Oke, masih bersama saya Gofar Wai di channel Sang Kapitalis yang bernas, cerdas, dan cerdas. Ngomong-ngomong, ingetin dong kemarin ngomongin apa nih? Kemarin ngomongin gabung kokar, Pak. Iya. Saya punya PR ya kemarin, nerusin ironinya sebuah kokar. Yang pernah saya alami di tahun 2000 berapa ya? 2012-an kalau nggak salah. Itu kan simpanan pokok masih 50.000, simpanan wajib masih 25.000. Anggota waktu itu masih sekitar 170-an. Coba dikalkulasi aja deh. 200 anggap aja ya biar gampang hitungnya. Nggak, nyiapin kalkulator dulu. Masalahnya ini nggak persiapan sampai ATK gitu. Intinya 200 kali 25.000 itu satu bulannya berarti berapa? 5 juta. 5 juta. Sedangkan teman-teman udah mau beli motor harga tahun 2012-an itu masih sekitar 11 juta. PGR 11 jutaan kan itu. Nah, kalau tiap bulan koperasi kemampuannya hanya 5 juta, minjemnya 11 juta, mau dari mana? Itu ironi. Nah, makanya sini kiat-kiat saya gitu, kebetulan praktis ini gitu. Saya bisa ngomong dari sudut pandang saya yang sudah melakukan. Jadi intinya bukan baca cerpen tapi pernah ngalamin bagaimana merubah mindset teman-teman kokar supaya kebeli motor gitu. Nah, itu agak lama, butuh beberapa RAT, rapat anggota tahunan. Di situ bagaimana saya mendobrak sampai kemudian di tahun 2015 ya. 2015 itu dari 25.000 kita taikin jadi 50.000, kita taikin lagi jadi 150.000 dengan keanggotaan yang sudah tinggi. Cara hitungnya gitu aja. Jadi berapa jumlah anggota dikali simpanan wajib mereka, itulah modal yang dikeluarkan. Itu pun sebetulnya maksain. Misalnya taruhlah waktu itu saya menerapkan 300 orang kali 150.000. Satu bulannya 45 juta. Ya kan? Yeah. 45 juta. Itu saya bagi 3. Jadi bisa beli 3 buah motor Beat untuk 3 orang. Kalau yang minjem 5 orang, Pak? Nah, kasihan deh lu gitu. Itu perputaran sih. Jadi intinya cara bodohnya seperti itu. Memang ketat sekali. Dan waktu itu alhamdulillahnya dari perusahaan pakai mati lampu segala. Dari perusahaan. Kalau ngomong perusahaan kenapa mati lampunya ya? Karena kita masih gajian. Jadi waktu itu dari perusahaan ngasih pinjaman lunak sebesar 50 juta yang kita bisa balikin selama maksimal 10 kali tanpa bunga. Nah, disitulah salah satu peran perusahaan. Nah, kalau bicara lepas dari benefit kita bisa minjem, itu banyak konotasi koperasi itu teman-teman hanya melihat pohon beringin yang ada di sudut-sudut pasar gitu ya, yang notabene hanya neduh di pohon beringin yang intinya hanya rentenir gitu. Jadi intinya di perusahaan yang sudah punya koperasi berbahagialah, karena di situ teman-teman karyawan bisa mendapatkan benefit. Contohnya yang coba saya explore waktu itu adalah bagaimana saya mempunyai anggota 300 dengan modal yang waktu itu masih belum 1 miliar ya, belum 1 miliar, tetapi animonya atau kebutuhannya luar biasa. Pengen motor, pengen mobil, pengen nyicil rumah, pengen banyak lah. Itulah manusia. Ya, pengen nikah juga iya. Benar, itu juga ada sih yang kita untuk modal nikah juga kita sediain juga gitu kan. Jadi banyak pinjaman, di situ benefitnya. Kalau bicara pinjam meminjam, memang lahirnya koperasi saya dulu dari koperasi simpan pinjam. Tapi pada dasarnya ketika sudah berjalan kita eksplor. Di situ saya melihat segmen bahwa pekerja itu, termasuk saya orang gajian itu, masa depannya perlu difikirkan. Makanya ketika saya bergabung di koperasi itu saya mencoba menciptakan pendidikan wirausaha sederhana, jadi yang nggak usah sulit-sulit, sesuai modal. Katakanlah waktu itu saya punya duit
2,5 juta anggaran pendidikan dari koperasi. Saya panggil tukang AC, saya suruh training cara membersihkan AC. Minimal teman-teman edukasinya dapat untuk membersihkan AC sendiri, uang bulanannya bisa saving 100.000, 200.000 dan bisa dikerjakan sendiri. Dan kalau mau bikin usaha, koperasi juga waktu itu sudah bikin paket-paket. Misalnya paket 1 dapat tangga, dapat airgun dan sebagainya. Jadi apa itu, Mas? Itu katakanlah cleaning AC. Nah itu, jadi waktu itu terus kedua ada tukang soto skengkel gitu kan. Kita panggil, kita beli porsinya makan sebanyak 50 porsi. Kita panggil sama gerobak-gerobaknya, latihan bikin sate gitu kan. Intinya itu peran serta koperasi gitu kan. Keuntungan koperasi bagaimana mempersiapkan anggotanya menghadapi pensiun. Jadi saya udah pensiun nih, masuk kerja lagi, itu kan konyol. Jadi ya, malu lah gitu kan. Pelopor tapi tidak bisa menjadikan contoh. Tapi ya seperti itu resikonya. Paling enggak ketika kita sudah diamanahin ya harus memantaskan diri. Itu saja mungkin tema hari ini. Benefitnya apa? Itu bisa mendapat pinjaman, bisa mendapat pendidikan, bisa minimal sambal tulang dari UMR yang sudah teman-teman terima. Sampai di sini masih di channel Sang Kapitalis bersama saya Joe Farway yang bernas, lugas dan cerdas. Di episode selanjutnya kita akan mengupas apa tadi? Ada pertanyaan lagi? Nah, cari dulu. Untuk tema selanjutnya masih nyari. Jadi saya akan hadir ketika ada pertanyaan. Kalau nggak ditanya nggak hadir. Yaudah, nanti pertanyaan dari audien aja, Pak. Oke deh. Sampai jumpa.